Pada tahun 1945, Komandan Polisi Tentara Keamanan Rakyat (PTKR) Zainal Sabarudin menangkap Surjo, seorang bekas Sudanco, di Sidoarjo. Dia menuduh Surjo, dengan bukti selembar foto yang menampilkan Surjo bersanding dengan Ratu Wilhelmina, sebagai spion Belanda. Sabarudin lalu menggelandang Surjo ke alun-alun Sidoarjo lantas mengikatnya ke tiang. Tanpa proses pemeriksaan lebih lanjut, Sabarudin mendornya dalam jarak dekat. Tembakan itu tak mengakhiri hidup Surjo. Sabarudin mengambil samurai Jepang dan menebas leher pemuda itu hingga tewas, tulis Muhammad Jasin dalam memoar Jasin Sang Polisi Pejuang. Kekejaman Sabarudin melegenda. Hampir semua orang di Surabaya dan Sidoarjo yang hidup pada zaman revolusi pernah mendengar kisah kebengisannya. Dia sewenang-wenang memperlakukan musuh-musuhnya, tawanan perang, bahkan rekan sendiri. Demi menghabisi lawan-lawannya, dia tak ragu melontar fitnah, termasuk kepada Surjo, sahabatnya. Surjo memang pernah berfoto bersama Ratu Wilhelmina. Namun foto itu diambil semasa dia sebagai anggota kelompok kepanduan Hindia Belanda (NIPV), turut dalam jambore ke negeri Belanda. Menurut Suharyo Patmodiwiryo yang akrab disebut Haryo Kecik dalam Si Pemburu, volume 2, alasan pembunuhan itu ialah rivalisme antara Sabarudin dan Surjo pribadi dalam masalah memperebutkan seorang puteri Bupati Sidoarjo. Bukti foto hanyalah alat untuk menggeret Surjo ke lapangan penghabisan. Zainal Sabarudin Nasution lahir di Kota Raja, Aceh, pada 1922. Sesudah menamatkan sekolah menengah pertama Mulo, dia bekerja sebagai karyawan di kantor Kabupaten merangkap penata buku di sebuah perkebunan gula di Sidoarjo. Semasa pendudukan Jepang dia didapuk sebagai komandan Kompi Pembela Tanah Air Peta di kota yang sama. Usai proklamasi, Sabarudin ditunjuk menjadi kepala PTKR. Mula-mula berpangkat kapten, kemudian mayor. Dia bertugas mengawasi tawanan Jepang, orang-orang Belanda yang meninggalkan kamp dan datang ke Surabaya, serta orang Indonesia yang jadi tahanan. Kepada para tawanan yang tak disukainya, Sabarudin berlaku brutal. Para penentangnya disiksa dan dibunuh, bahkan dengan cara eksekusi yang keji. Menurut Jasin, Sabarudin tega, mengikat orang yang ditangkap pada 2 ekor kuda yang kemudian dilarikan ke arah berlawanan. Akibatnya, badan orang itu terputus menjadi 2 dan mati. Ada pula yang disirami dengan bensin dan dibakar abis. Bahkan Sabarudin menjadikan tawanan-tawanan perempuan sebagai budak. Perempuan-perempuan muda Indo-Eropa dijadikan harem-haremnya, tulis sejarawan Heri A. Oeze dalam Tan Malaka, Gerakan Kiri, dan Revolusi Indonesia Jilid 4. Meski kejam, Sabarudin memiliki ratusan pendukung fanatik. Dia ditakuti, tetapi sekaligus dihormati dan dipuja anak buahnya. Rahasia kepemimpinannya adalah, dia mampu menghadapi dan memenuhi kebutuhan anak buahnya, meskipun untuk itu bila perlu ditempuh lewat cara yang ilegal, tulis Mukardi, pengajar sejarah Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Akabri), dalam biografi R. Muhammad dalam Revolusi 1945 Surabaya. Markas Besar Angkatan Perang tampaknya berang dengan ulah semena-mena Sabarudin. Dalam keterangan di bukunya, Muhammad Jasin mendapat perintah dari Jenderal Sudirman untuk menangkap Sabarudin. Perintah itu terlaksana. Sabarudin menyerah dalam pengepungan di Jawa Timur. Lewat pengadilan militer di Yogyakarta, Sabarudin dijatuhi hukuman penjara. PTKR dibubarkan. Dari penjara di Wirogunan, Yogyakarta, Sabarudin dipindah ke penjara Magelang. Semasa di penjara, pada tanggal 21 Juli tahun 1947, Ambarawa diduduki Belanda. Sabarudin memanfaatkan situasi gawat ini dengan membujuk markas besar tentara MBT di Yogyakarta supaya dibebaskan. Dia bahkan ditugaskan membentuk laskar dengan syarat mau ditempatkan di Jawa Barat. Dalam waktu tak lama dia berhasil mengumpulkan kembali sekompi anak buahnya. Bukannya pergi ke Jawa Barat, Sabarudin malah kembali ke Jawa Timur. Peristiwa PKI 1948 di Madiun membuat pemerintahan pusat memperkuat militer. Laskar Sabarudin termasuk yang ikut direhabilitasi. Kesatuannya diakui sebagai Batalion 38 di dalam sebuah brigade yang dipimpin Letkol Surahmat. Pada 1948, ketika Tan Malaka dibebaskan dan hendak melakukan gerilya di Jawa Timur, Sabarudin adalah yang mula-mula memberikan jaminan keselamatan kepadanya. Menurut Mukardi, Sabarudin fanatik kepada ajaran-ajaran Tan Malaka. Pendapat itu disangkal Poeze. Ikatannya dengan Sabarudin mustahil dan tidak bisa dipercaya. Tapi dalam revolusi berlaku kaidah-kaidah lain, dan persekutuan semacam itu bisa saja terjadi, seperti juga revolusi bisa menawarkan kesempatan kepada orang-orang semacam Sabarudin naik ke jenjang kekuasaan,
tulis Poese. Gerakan Tan Malaka yang anti-diplomasi dianggap membahayakan Republik. Begitu pula dengan Sabarudin yang menyertainya. Sepeninggal Tan Malaka yang ditembak mati di Kediri, Sabarudin dan pasukannya terus berada dalam pelarian di Jawa Timur. Meski berkali-kali diimbau menyerahkan diri, Sabarudin kukuh menolak. Bahkan pasukannya melumpuhkan batalion Banurejo yang dikirim Surahmat untuk mengejar Sabarudin. Mayor Banurejo tewas di tangan anak buah Sabarudin di Kalipare, Malang Selatan. Kematian Banurejo menambah murka Surahmat dan para komandan brigade di Jawa Timur lainnya. Dan Sabarudin, meski berhasil meloloskan diri, makin terdesak oleh tentara yang terus mengejarnya. November tahun 1949 pasukannya terjepit di Kawi Selatan, Malang. Kolonel Sungkono, Panglima dan Gubernur Militer di Jawa Timur, membujuk Sabarudin lewat surat. Isi surat tersebut ialah perintah supaya Sabarudin menghadap Sungkono di Surabaya, hendak diajak membahas upaya perundingan gencatan senjata antara TNI Belanda. Kali ini Sabarudin melunak. Menurut Poese, dia telah berniat kembali bertindak sebagai seorang tentara yang loyal. Dengan menunggang kuda, Sabarudin turun gunung menuju Surabaya. Tapi sesampainya di Surabaya, Sungkono sudah bertolak ke Nganjuk, tempat dilangsungkannya perundingan gencatan senjata itu. Sabarudin menemui tentara Belanda yang juga akan berangkat ke Nganjuk untuk perundingan. Mengingat pangkatnya yang lumayan tinggi, dia diperlakukan dengan hormat oleh Belanda. Bahkan dia difasilitasi mobil dan berbarengan dengan delegasi Belanda berangkat ke Nganjuk. Di Nganjuk, usai perundingan, Sungkono mengajak Sabarudin menuju markasnya di Ngeluyu, juga di kabupaten yang sama. Pada kesempatan itu beberapa pengikutnya yang masih bersimpati turut memohon kepada Sungkono supaya Sabarudin dimaafkan. Namun, Sungkono sudah mengambil keputusan. Sabarudin ditahan, Surahmat yang masih menyimpan dendam kepada Sabarudin turut mendengar bahwa Sabarudin hendak dihukum tahanan, dia menganggap hukuman itu tak cukup setimpal. Ketika Surahmat mendengar kejadian tersebut, ia memerintahkan CPM Korps Polisi Militer Red, yang di bawah komandonya untuk mengambil Sabarudin dan membawanya ke Madiun untuk diadili, tulis Poese. Sekitar tanggal 24 November tahun 1949, sesuai kehendak Surahmat, anggota CPM menyeret Sabarudin ke Madiun. Dalam perjalanan menuju Madiun, di Wilangan, Sabarudin dieksekusi sesudah pengadilan militer di medan perang menjatuhkan hukuman mati, tulis Poese. Berakhirlah petualangan Sabarudin.